Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Bobi di pembelajaran dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran ketiga. Ya anak-anak, pembelajaran ketiga. Lalu materinya langsung saja ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan bermain tebak-tebakan dulu anak-anak. Ya, ayo tebak benda apa yang dimaksud. Yuk. Aku adalah sebuah benda. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi empat. Ya, bentukku segi empat. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya, bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Ya, aku adalah sebuah benda. Bentukku segi empat. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya, bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Ya. Apakah aku? Yuk, apakah aku? Ada yang tahu tidak kira-kira? Apakah aku? Ada yang tahu? Aku sebuah benda segi empat untuk menulis, terus bisa dilipat-lipat menjadi perahu, pesawat. Apa? Iya, tepat sekali. Apa? Iya. Sampai Pak Bobi. Apa itu? Ya, kertas ya. Namanya kertas ya. Sekarang kita masuk ke materi anak-anak. Setelah kita bermain tebak-tebakan tadi kertas ya, kita lanjutkan. Ayo membaca. Sekarang ayo membaca. Sekarang anak-anak mengikuti Pak Bobi ya, seperti biasa. Judulnya benda-benda di sekitar kita. Judulnya benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, ada kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita anak-anak ya. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada yang bentuknya berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Ya, kita ulangi lagi ya. Benda-benda di sekitar kita ulang lagi. Kita ulangi lagi dari atas. Kita ulangi lagi dari atas ya. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap,
ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap. Walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda, sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Ya, yuk kita lanjutkan lagi yuk. Kita diskusikan apa makna kata-kata berikut. Kata-kata yang sudah kalian dengar tadi yang dibacakan Pak Bobi ya. Perhatikan ada kata halus, ada kata kasar, ada kata basah, ada kata tetap, dan ada kata berubah. Kita cari maknanya anak-anak ya. Kita cari maknanya. Maknanya itu apa Pak? Maknanya itu artinya. Halus itu artinya licin, lembut, atau tidak kasar ya. Licin, lembut, atau tidak kasar. Lalu kasar itu kesat atau tidak halus ya. Basah itu mengandung air artinya. Tetap tidak berubah keadaannya atau bentuknya. Tetap itu artinya tidak berubah keadaannya atau bentuknya. Sedangkan berubah itu berbeda dari semula. Berbeda dari semula. Ya, perhatikan dulu anak-anak ya. Di layar anak-anak sudah terlihat ya di layar. Di layar di samping Pak Bobi sudah terlihat. Di situ silahkan anak-anak perhatikan dulu ada kata halus, kasar, basah, tetap, berubah. Maknanya juga sudah terlihat di situ. Silahkan dicermati dengan baik-baik ya anak-anak ya. Yuk kita lanjutkan. Ayo mengamati. Amati gambar berikut ini. Yo, waduh. Ada gambar apa? Batu ya. Batu itu tadi termasuk dari benda yang bagaimana? Halus apa kasar? Kasar ya, tepat sekali. Perhatikan ya, perhatikan. Perhatikan di sini ada ada 3 kotak yang isinya masing-masing kotak itu 4 batu. Ya, kita bisa tulis seperti di pembelajaran kemarin. Ya, di pembelajaran 1 itu kita bisa menuliskan menjadi 4 ditambah 4 ditambah 4 ya, atau bisa dinamakan 3 dikali 4. 3 itu kotaknya, 4 itu isinya. Jadi hasilnya berapa? 12. Ya, yuk kita lanjutkan. Lalu ada lagi batu lagi. Batunya ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Setiap kotak isinya ada 3 batu. Berarti bisa kita tulis 3 ditambah. Ya, 3 betul sekali tambah. 3 betul sekali ya, ditambah 3. Maka sama dengan berapa? 4. 4 kali berapa? 3. Hasilnya berapa? Sama 12. Yuk, silakan diamati dulu. Anak-anak, kemarin sudah kita amati lagi. Pasti anak-anak juga bisa ini ya, tetap bisa. Karena kemarin kita sudah di pembelajaran yang lalu sudah ya. Kita lanjutkan. Kerjakan. Ya, ini kalian kerjakan. Soal yang ada di layar kalian, yang ada di atas samping Pak Bobi ya, ada di atas, ada di samping. Ini kalian kerjakan. Ya, kalian kerjakan, ada di atas, samping. Kalian kerjakan sesuai contoh tadi ya, kalian kerjakan sesuai contoh tadi. Bisa dilihat kan ya? Di situ. Ya, anak-anak, tugas kalian hari ini hanya 3. Yang pertama ini ya, yang pertama 1, 2, 3. Ada gambar bola, ada gambar apel, dan ada gambar perahu. Kalian kerjakan. Nanti kalian ingat tidak usah digambar ya, tidak usah digambar. Langsung saja nomor 1. Ini nomor 1-nya bola, nomor 2-nya apel, nomor 3-nya perahu ya, seperti itu. Nanti kalian kalian tulis saja, tidak usah digambar seperti itu ya. Anak-anak, materi hari ini selesai. Materi hari ini selesai. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Dan Pak Bobi ucapkan selamat belajar, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.